itu sebenarnya sering dilakukan oleh banyak teman-teman kita ya, tanpa indikator intinya. Yang difokuskan adalah pada candlestick. Dan naked trading ini lebih ke arah price action dan jangka pendek. Lalu juga jika kita melakukan dengan jangka panjang, bisa dilakukan dengan acuan analisanya dari time frame yang besar. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan analisa dengan time frame kecil, otomatis value pip-nya pun juga tidak terlalu besar untuk mendapatkan stop loss dan taking profit. Oke. Apa hubungannya trading dengan wanita cantik? Naked, Pak. Tapi nggak pakai indikator. Iya, jadi jangan lihat wanitanya tanpa indikatornya. Sebelum kita melakukan analisa teknikal, tetap kita akan kembali pada jati diri kita dalam melakukan aktivitas trading. Karena kita sama seperti seorang pembela diri ya, pembela diri atau atlet bela diri dalam ajang olahraga, bahwa kalau kita ingin bertarung, ya baiknya kita harus punya pondasi yang kuat, karena suatu saat kita tidak selalu kestabilan emosi kita itu nggak selalu stabil. Ya. Di saat kita sebelum bertarung, otomatis kita ada pemanasan dulu ya, sit up atau lari dan lain-lain, dan itu adalah sesuatu keharusan di dalam melakukan aktivitas pertarungan atau sebelum bertanding. Nah, kaitannya dalam trading, di dalam kita melakukan transaksi, maka ada kalanya kita melakukan penenangan diri, ya, terutama mindset, psikologi, money management, ya, dan juga manajemen waktu yang kita miliki itu adalah di jam-jam yang sudah kita sediakan untuk trading. Ya. Sebelum kita bertanding, otomatis kuatkan pondasi dulu. Nah, dalam kaitan dalam trading adalah bagaimana kita mengukur resiko. Ya, mengukur resiko di manakah resiko kita akan kita tempatkan di dalam musuh kita yang belum tentu sama. Maksudnya sama adalah situasi pasar bisa risk on dan risk off secara cepat dan dinamis. Nah, dalam kaitannya dalam aktivitas olahraga, walaupun kita sudah bisa membaca cara gaya lawan musuh ya, dan kita sudah membaca pola musuh tersebut, tetapi di luar dugaan tiba-tiba kita ada saatnya kepleset. Nah, kepleset artinya kita ada celah yang bisa rentang musuh kita itu nyerang kita. Nah, maka daripada itu kita antisipasikan kalau memang kita sudah terkena titik lemah kita, maka kita harus ada kalanya stop terlebih dahulu. Ya, dengan relatif masing-masing beda-beda ya. Stop terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah dipukul musuh jatuh, ya kita akan stop dulu sebentar, baru kita akan bangkit lagi. Nah, kan gitu. Nah, kalau kaitannya dalam trading, stop terlebih dahulu, baik itu menggunakan struktur swing low, swing high, atau menggunakan struktur maksimum drawdown, ya silakan. Karena itu relatif Anda membuat suatu risk profile. Nah, setelah itu barulah kita bangkit lagi, di mana bangkit itu pun juga nggak mungkin langsung bisa tegak lurus, karena musuh kita itu juga masih tergolong kuat. Atau memang dalam kaitan market, kita masih coba akan buy lagi, sellernya masih ada, tapi di mana sellernya itu di dalam level support. Ya, inilah yang memang membuat kita membuat gejolak di dalam diri kita itu rasa takut, ya, rasa takut jatuh lagi. Nah, tetapi kalau misalkan mindset kita positif, bagaimana kita tidak ada rasa negatif terhadap pergerakan pasar dan tidak ada rasa negatif terhadap apapun konsep metode yang kita jalani, ya, dan kita memiliki jiwa yang positif. Itu yang terutama ya. Barulah kita masuk ke ajang pertandingan dengan metode atau sistem ya. Nah, rata-rata technical analysis ini adalah sebagai acuan para trader, di mana technical analysis ini
bagian terpenting ya. Bagian terpenting. Walaupun fundamental pun juga salah satu sumber penting ya, sumber penting di mana fundamental itu sebagai filtering atau kondisi atau situasi yang saat ini terjadi, tetapi namanya market dinamikanya itu ada gelombang buyer dan seller, dan kita mengacu pada technical analysis untuk mencari titik-titik koordinat buyer dan seller tersebut. Memang nggak mudah. Tapi memang dengan terbiasa, dengan banyaknya latihan, kita akan mengetahui di manakah titik balik tersebut dan di manakah kesimpulan-kesimpulan pola harga akan berbalik dan berlanjut naik atau berlanjut turun. Ya. Nah, technical analysis, trend dan support resisten intinya. Ini nggak perlu saya sampaikan lagi ya, karena mungkin teman-teman yang sudah lama sudah paham lah. Nah, naked trading adalah tanpa indikator, strategi atau metode trading dengan analisa teknikal murni tanpa gunakan indikator. Ya. Nah, indikator yang dimaksud adalah indikator yang di-plug-in ke MetaTrader ya, yang di-plug-in ke MetaTrader atau yang tersedia fasilitasnya tersebut di MetaTrader, seperti indikator tren, indikator momentum ya, lalu indikator custom dan lain-lain ya. Itu indikator yang ada di MetaTrader, nah itulah indikator yang dimaksud. Tapi kalau fitur-fitur seperti trendline, Fibonacci, ya itu adalah fitur yang kita gunakan, bukan salah satu indikator sebenarnya ya. Walaupun sama-sama alat bantu, tapi bukan yang tersedia di MetaTrader. Ya. Nah, jadi strategi naked trading itu adalah metode trading dengan analisa teknikal murni tanpa menggunakan indikator, bukan trading nggak pakai baju ya. Jadi kalau trading nggak pakai baju itu ya bukan naked trading ya, kegerahan biasanya. Oke, umumnya naked trading terbagi 5 konsep ya, dan dari 5 ini saya akan bahas satu persatu artinya nggak harus hari ini ya. Malam ini mungkin saya akan sharing candlestick-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, naked trading itu kita murni melihat bentuk candle atau bentuk bar chart atau bentuk line chart. Ya. Yang penting adalah kita bisa membaca grafik dari struktur-struktur pergerakan gelombang grafik. Nah, kaitannya dengan candlestick itu lebih spesifik dalam menentukan arah naik atau arah turun. Karena dari candlestick sudah menyimpulkan secara harga tertinggi, harga terendah, dan open dan close, berikut juga warnanya yang bisa kita customkan. Tapi kalau bar chart, memang hanya satu warna, kita hanya mengetahui sisi kiri, sisi kanan, ya harga tertinggi, harga terendah. Tapi kalau line chart, yang grafik garis, kita hanya melihat garis-garis saja, ya mungkin seperti detak jantung atau seperti indikator moving average ya. Nah, kita malam ini akan bahas spesifik lagi candlestick chart terkaitannya dengan price action naked trading. Kelebihan dan kekurangan naked trading adalah satu, kalau kelebihannya itu tidak lagging, lebih dulu memberikan konfirmasi ya, lebih dulu memberikan konfirmasi. Tapi kekurangannya memang lebih subjektif. Dalam menentukan pola candle aja ya, kaitannya malam ini kita bahas candlestick dulu ya. Candlestick dalam price action naked trading. Dalam candlestick saja mungkin ada sudut pandang yang berbeda-beda antara yang sudah mahir atau profesional dengan pemula ya. Dengan menyimpulkan ada yang memang mungkin yang sudah paham, ada candle KW atau candle yang original ya. Nah, itu kita bisa membedakan mana yang KW, mana yang ori ya. Nah, itu dalam artinya kita melihat dari bentuk dan ciri-ciri dari candlestick tersebut. Ya, subjektivitas memang. Seperti kita melihat chart pattern pun juga subjektif ya. Dan yang kedua adalah kelebihannya memang sederhana dengan naked trading ya, clean chart tanpa indikator. Dan kekurangannya memang lebih sulit dipelajari ya karena subjektivitas tersebut, khususnya dari pemula ya. Kalau pemula ini memang kalau melihat
untuk menganalisa atau menyimpulkan suatu entry buy atau sell dengan candlestick, memang harus ada dukungan-dukungan yang lainnya seperti support and resistance. Ya. Dan yang ketiga adalah memicu lebih dalam mempelajari technical analysis, ya. Kalau kekurangannya lebih dibutuhkan usaha. Oke, kita masuk ke candlestick. Oke, kita sama-sama mengetahui bahwa candlestick ini punya dua bagian, yaitu adalah bagian untuk buyer dan seller, ya. Di mana kalau kita perhatikan karakter harga yang tersimpulkan dari candlestick memiliki harga pembukaan, harga penutupan, harga terendah, dan harga tertinggi. Di mana harga permukaan jika harga pembukaannya di bawah dan harga penutupannya di atas dan memiliki jejak rekam antara harga terendah dan harga tertinggi, ya, yang dinamakan adalah shadow atau tall, dan open close-nya atau harga permukaan dan harga penutupannya tersebut dinamakan badan candle atau body candle. Ya, ini khusus untuk pemula ya. Ada Bu Galuh juga ya, Bu Galuh ya. Bu Neneng datang enggak? Ya, Coach. Ya, kita membaca candlestick juga ya. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Jadi begitu harga pagi hari atau pada satu sesi ya, bisa 4 jam, bisa 1 jam, bisa 15 menit, bahkan 1 hari ya. Bukanya di bawah dan tutupnya di atas dinamakan adalah bullish candle. Dan sebaliknya, opennya di atas dan closingnya di bawah, dan meninggalkan jejak harga tertinggi dan harga terendah, dinamakan bear candle. Nah, ini kelebihan candlestick sekali lagi, memiliki jejak rekam harga tertinggi dan harga terendah, dan kesimpulan open dan close, ya, dan warnanya bisa kita custom bagaimana selera warna kita. Nah, itulah dengan candlestick memiliki body dan shadow, ya. Nah, kaitan pentingnya adalah bodinya ya. Bodinya ini adalah kaitan penting karena open close-nya itu dilihat dari body. Oke, yang pertama adalah candle yang memang memiliki tanda-tanda kenaikan dan penurunan dengan satu candle atau one candle ya. Yaitu salah satunya adalah pin bar. Ya, pin bar merupakan salah satu pola candle dalam technical price action ya. Karena paling mudah dikenali dan sering dijumpai di grafik. Ya. Kemunculannya ditandai dengan body candle yang kecil dan salah satu sumbu memanjang melebihi besar bodinya. Ya. Tetap terdapat dua jenis pin bar, bearish pin bar dan bullish pin bar. Oke, perhatikan. Untuk pin bar, terutama hammer, semua pin bar ya. Semua ini pin bar, ada bearish pin bar yang di atas, hanging man, shooting star. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan hammer, pertama adalah datangnya itu dari atas atau dari gelombang turun. Ya. Setelah itu, dia berada pada level atau area support. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Dan warna candle hammer, warna bullish. Paham ya bullish ya? Opennya di bawah, closing di atas. Dari bodinya itu. Nah, ciri-ciri pin bar, ekornya atau shadow-nya tersebut 2 kali lipat, ya minimum 2 kali lipat dari body. Minimum 2 kali lipat dari body. Itu ciri-ciri pin bar. Ya. Dan kalau candle-nya bullish, setelah candle pin bar ini selesai, atau hammer ini selesai, bullish pin bar ini selesai, maka Anda boleh buy langsung atau buy setengah body candle ini. Yang terpenting dia berada pada support, apalagi pada major support. Major support dapat dari mana? Ya bisa dilihat paling rendah dan juga bisa diukur dengan beberapa parameter alat ukur ya, bisa dengan supply demand dan Fibonacci retracement atau expansion. Ya. Oke ya, yang kedua adalah sama-sama bullish pin bar yaitu inverted hammer.
datangnya dari atas juga. Ya. Dan berada di level atau area support. Setelah inverted hammer selesai ini, atau hammer kebalik, bentuknya sama-sama seperti hammer, ini sama-sama bobot buyer-nya itu adalah sudah masuk atau sudah menyimpulkan bahwa pelaku pasar buyer atau pembeli sudah ada dominan di pasar. Tetapi pelaku pasar seller masih kuat. Karena apa? Dia datangnya dari atas. Ya. Oke, kalau misalkan pelaku pasar buyer sudah kuat, berarti sudah mengumpuli segala buyer, adanya kesimpulan dari alat bantu atau kita identifikasikan dengan moving average. Ya, contoh gini. Kalau masih di dalam titik balik di bawah ini memang tergolong masih kuat seller ya. Kaitannya dengan hammer atau pin bar bullish. Masih kuat seller. Kenapa? Kumpulan penjual masih ada. Ya. Tetapi pembeli mulai masuk ya, dengan ditandai bentuknya bullish pin bar. Setelah itu kita bisa mendahulukan untuk lebih dulu entry, ya kan? Kan lebih leading ya, tidak lagging. Lebih leading tidak lagging. Nah, jika harga naik membentuk gelombang dan gelombang tersebut menembus moving average contoh atau menembus indikator tren, maka kita bisa menyimpulkan bahwa buyer-nya sudah mulai dominan. Itu lebih lagging atau lebih telat, tapi konfirmasinya lebih kuat. Bisa dipahami sini ya? Ambil contoh deh. Ya, Coach. Karena masih tergolong ini bisa saja buyer seller belum ini ya. Coba. Nah, contoh nih. Ini kita perhatikan di sini memang buyer-nya sebenarnya masih belum besar ya, belum banyak buyer-nya ya. Nah, ditandai kalau di sini ada long blue candle, ini juga termasuk besar dan ditambahi misalkan dengan filter dari moving average. Walaupun kalau moving average ini sebenarnya ini ya, apa namanya? Bersifat lagging ya, bersifat telat. Satu tadi ya. Nah, begitu moving average sudah di atas candle, berarti sudah menyimpulkan buyer-nya lebih dominan dari gelombang sebelumnya, ya. Nah, di sini kita perhatikan ini indikator supply demand berarti indikator ya, tapi kita bisa lakukan secara manual, artinya bisa melakukan dengan naked trading, ya. Nah, berarti seperti ini kalau bisa kita menyimpulkan struktur gelombang, apalagi kalau misalkan sudah tembus ini, kalau kita tanpa gunakan indikator, misalkan polos ya, polos, ya. Nah polos seperti ini tanpa indikator kita ambil kesimpulan di sini sebagai area demand, ya. Dan untuk mengetahui buyer sudah dominan berarti sudah memiliki sebuah price action, chart pattern. Nah, salah satunya adalah double bottom. Nah, kalau sudah melebihi dari struktur gelombang ini, ya, ini kan gelombang kritikal pasar ya, apa namanya psikologi area ya. Nah, kalau sudah dia tembus ini, barulah kita bisa nyimpulkan buyer sudah mulai kecenderungan ada ya. Ya, tapi lagging ya, lebih telat. Ya, di sini mungkin lebih dulu, hanya memang kesimpulan di sini itu lebih besar probabilitas untuk terkena atau memang stop loss-nya itu bisa saja terkena atau memang di sini bisa saja kalau tidak jadi apa namanya double bottom harga masih turun kembali. Dan di sini dikuatkan oleh one blue candle
long blue candle ya. Long blue candle ini atau candle yang besar ini menyimpulkan bahwa buyer sudah mulai masuk. Ya. Dan kalau udah tembus ini berarti kesimpulannya adalah tren bullish sudah mulai masuk karena tren turunnya itu sudah ditembus. Ya. Kan dengan tren lain ini kita bisa lihat bahwa tren bullish sudah mulai masuk, tren turunnya sudah berakhir ya. Dan kalau misalkan double bottom ini baru tanda-tanda tren turunnya baru ada tanda-tanda berakhir, belum berikan menyimpulkan kesimpulan atau bisa dibilang masih prematur. Ya, kalau sudah tembus ini sebagai neckline atau resistennya dan dia koreksi lagi ke sini dan mengarah lagi ke atas, maka bisa menyimpulkan tren bullish sudah mulai masuk, ya. Tren bearish sudah mulai selesai. Dilihat dari struktur gelombang. Ya. Nah, tinggal hubungkan berarti tren lainnya itu dihubungkan misalkan ini ke sini nanti. Nah, kan gitu. Ya. Hanging Man dan Hammer ini sama-sama bull candle reversal atau pola candlestick pembalikan naik ke atas. Ya. Yang penting kita perhatikan inverted hammer berada di support, bukan berada di resisten. Kalau dia berada di resisten namanya adalah shooting star. Nah, shooting star ini arahnya dari bawah. Ya. Arahnya dari bawah seperti kemarin kita sama-sama diskusikan, dari bawah dia gelombangnya dan dia berada di resisten dan warna bodinya itu adalah warna bearish. Paham ya warna bearish? Opennya di atas, closingnya di bawah. Setelah shooting star ini selesai terbentuk, maka kita bisa menyimpulkan entry di setelah candle itu. Tunggu selesai. Kalau belum selesai, ya jangan dulu. Dan temannya shooting star yang sama-sama bentuk candle-nya itu bearish atau body candle-nya bearish, yaitu adalah hanging man yang datangnya dari bawah ke atas dan dia berada di resisten. Dan ini menyimpulkan untuk kita short posisi atau posisi sell. Sampai sini clear ya? Tidak ada pertanyaan? Ya, Coach. Yang penting, kalau misalkan bullish pin bar di dasar atau bottom, ya, dan kalau bearish pin bar di puncak atau di top. Nah nih ya. Dan jenis yang hampir sama seperti pin bar, tapi tidak memiliki doji adalah, tidak memiliki body adalah doji. Ya. Dragonfly doji atau bentuknya seperti salib ini ya, atau layang-layang ya. Dan dia itu sama seperti hammer, sama-sama memiliki ekor yang panjang atau buyer sudah mulai masuk. Dan struktur untuk term and condition-nya sama. Datangnya dari atas, ya dia berada di support, ya atau berada di bottom, ya. Setelah doji ini selesai, doji itu open dan close di harga yang sama, artinya bodinya itu ya segaris aja. Harga buka di situ, tutup di situ, ya hanya segaris saja. Tapi kalau dia memiliki ekor yang panjang, dinamakan dragonfly doji, dan dia berpotensi untuk naik. Ya. Dan lawannya adalah gravestone doji. Tekanan sellernya sama-sama seperti shooting star, ya. Tekanan seller dari atas ke bawah itu menembus atau menekan sampai dia membentuk seperti gravestone atau batu nisan ya. Karena tadinya harga ke atas ini nih. Kalau kita perhatikan candlestick bergeraknya, maka candlenya itu kan sempatnya ke atas. Sebelumnya kan ke atas ini ya. Sebelumnya ke atas ini, begitu mungkin ada seller yang kuat masuk, dia akan menekan harga, bayarnya itu lebih kalah ya pada jam-jam mungkin setelah sesi-sesi akhir penutupan. Ya, biasanya seperti itu. Di pagi hari dia naik dulu, begitu jam sesi penutupan, sellernya masuk sehingga menekan harga
sampai memang ke harga pembukaannya dia. Maka disebut Gravestone Doji, open dan close di harga yang sama, tetapi sellernya atau penjualnya lebih dominan. Apalagi didukung oleh berada di level atau area resisten. Oke ya, clear? Nah, yang kedua adalah inside bar. Inside bar ini ada yang memang bentuknya body anaknya itu di depan mother, ada juga inside bar yang di belakang mother atau disebut engulfing. Ya. Oke, inside bar yang di depan mother atau body mamanya ini adalah yang body pertama, body kedua itu adalah anaknya, ya. Dan candle-candle yang lainnya jika memang masih berada di area atau rentang harga tertinggi dan harga terendah mamanya atau mothernya, maka masih dibilang kecenderungan konsolidasi pasar yang sedang berada dalam ketidakpastian. Insider teridentifikasi sebagai formasi candle yang high dan low-nya berada di range candle sebelumnya. Nah, perhatikan ya kayak gini ya. Nah, ini yang nomor yang 1 2 ini, 2 ini inside bar, yang saya sebut adalah candle kejepit atau sandal jepit. Tadi Pak Slamet bilang sandal jepit, ya. Nomor 2 ini adalah inside bar. Kalau dia tembus ke atas, maka inside bar-nya ini menjadi area demand. Ya. Oke, kalau dia tembus ke bawah, maka inside bar-nya ini menjadi area supply. Karena dia salah satu candle penentu, ya. Ibaratnya satu pola candle yang menunggu bom waktu. Bom waktu bisa ke atas atau ke bawah. Nah, bom waktunya tersebut ditemukan satu pola candle kecil setelah candle besar. Ya. Ada pola candle kecil setelah candle besar. Kecilnya itu ya relatif ya. Yang penting kecilnya itu dia masih berada di dalam rentang mother-nya. Ini patokannya mother. Kita rentangkan dulu aja low dan high. Ya. Nah, inside bar ini bisa menentukan dia tembus ke atas dan ke bawah karena ini masih dalam ketidakpastian. Nah, kalau misalkan dia tembus ke atas dari inside bar yang 1 2 ini ya, candle ketiga tertutup di atas high mother bar menjadi sinyal bullish dan ini ditinggalkan harga menjadi demand area atau sandal jepit, candle kejepit ya. Dari sini udah mulai memahami nih. Kalau misalkan di grup ada yang bilang sandal jepit, berarti ada inside bar yang nyempil. Sampai sini paham? Ya, Coach. Sandal jepit, wah, ada sandal jepit ya. Di mana time frame berapa sandal jepitnya? Sandalnya siapa maksudnya? Yang bikin istilah tuh bisa aja. Ya, jadi gitu ya kalau misalkan mother-nya ini ditembus ke bawah, maka sandal jepit ini atau inside bar ini menjadi supply area. Oke. Nah, perhatikan inside bar yang bullish piercing dan bullish harami dan juga inside bar yang berada di bullish engulfing dan bearish engulfing. Ya. Bagian yang ini inside bar yang membutuhkan satu konfirmasi dari one candle confirmation. Ya bisa enggak sih, tapi lebih baik menunggu sampai ada satu candle yang membangkang, yaitu adalah candle ketiga. Oke, karena candle 1 2 ini adalah mother dan inside-nya, mother dan anaknya ya. Mother dan baby. Ini juga mother dan baby, mother dan baby, mother dan anaknya ya. Nah, berarti menunggu satu candle confirmation seperti emas di H4 ya. Emas di H4 itu membutuhkan satu candle confirmation kelihatannya nih. Nah, ini tapi kelihatan body yang bersama sih.
Bodinya hampir sama ya. Ini saya lihat dari jarak jauh sih. Saya pikir inside bar. Nah ini engulfing. Nah ini mother bar inside bar ya. Nih perhatikan di gold di oil ya. Mother bar inside bar. Ini mothernya inside bar, begitu dia naik, candle yang biru ini melebihi dari mamanya dia. Ini kan mamanya harga tertinggi ya. Ini mother harga tertingginya. Ini harga terendah mother ya. Nah, high low-nya ini ya, high dan low-nya ini, harga tertinggi dan harga terendah ini menjadi patokan. Kalau misalkan ada satu anak pembangkang ke atas, maka anak ini akan merantau ke atas. Dan ini menjadi area demand. Oke? Ini juga jadi area demand. Jadi candle-candle kejepit atau memang bentuk mother bar inside bar ya. Nah, mother bar inside bar itu juga bisa juga dengan engulfing ya. Tapi mother bar inside bar engulfing ini adalah inside bar yang dibalik atau di flip ya. Nah, ini juga bisa jadi kita sebutkan bahwa salah satu mothernya itu lebih dominan ya, atau induknya lebih dominan, sehingga begitu dia muncul induknya dan melebihi dari anaknya ini, maka lebih kecenderungan buyer-nya masuk karena induknya ini sebagai buyer ya. Karena bullish engulfing berada di support ya, dan datangnya dari atas. Dan kalau induknya ini sebagai seller, maka berpotensi dia turun ya, berpotensi turun, dan turunnya itu menuju ke support selanjutnya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan yang bullish piercing, harami ya, terutama harami ya, bullish harami dan bearish harami ini adalah menunggu satu candle confirmation ya, di mana satu candle confirmation ini yang biasa jadikan acuan untuk kita entry ya. Oke, clear sini? Sampai saat ini clear? Terasa paham ya? Ini kita hanya mengulang lagi ya. Pak Heru Budiman, oke. Coach, komen dikit, Coach. Silakan Pak Slamet. Ya, seperti pola-pola bullish engulfing itu kalau kita jadikan satu, mungkin istilahnya di blending gitu Coach ya. Itu kan kita bisa melihat bahwa sebetulnya pola yang terbentuk adalah hammer kan gitu. Oh iya, betul. Karena dia berada di posisi support, mengkonfirmasi bullish reversal. Betul, bearish betul. reversal jadi bullish ya. Demikian juga mungkin yang lain bisa dilihat seperti itu. Ya, memang kalau misalkan kita jadikan satu pada time frame di atasnya, mungkin akan terbentuk bullish candle yang sama ya. Ini ada yang baru masuk lagi. Oke, sebentar saya masuk dulu Pak Haris. Kasihan dia. Selamat datang. Ada yang baru masuk, kita masukin ke grup. Ya, jadi
seluruh bentuk-bentuk candle itu ada kaitannya. Contoh misalkan hammer ya, tadi yang Pak Selamat bilang. Nah, itu ada terbentuk dari bullish engulfing. Begitu misalkan di H4 itu engulfing, maka D1-nya bisa berpotensi atau bisa membentuk hammer karena dia sempat turun ke bawah dan dorongan ke atasnya itu di akhir sesi ya. Nah, gitu jadinya bisa membentuk seperti hammer ya. Nah, tetapi jika memang kondisi struktur kedudukannya itu berbeda, ya misalkan ada satu pola candlestick yang bukan berada pada area support atau bukan berada area resisten yang major, ya, dan bisa saja misalkan bisa dibilang bukan di support ya, atau bukan di level support, ya itu bisa juga kita menyimpulkan untuk price action sebenarnya. Hanya tetapi bobotnya itu tidak terlalu besar ya. Contoh misalkan kita lihat ada bullish engulfing setelah konsolidasi di atas atau berada di resisten. Nah, itu bisa saja bullish engulfing itulah hasil dari breakout. Ya. Misalkan Anda lihat bullish engulfing-nya di resisten. Itu bisa saja bullish engulfing itu sebagai hasil dari breakout atau harga keluar dari resistennya dan dia koreksi kembali dan dibalas lagi oleh buyer membentuk bullish engulfing. Nah, itu juga boleh kita simpulkan untuk melakukan eksekusi buy. Ya. Contoh ya misalkan setelah breakout ya. Nah ini. Nah, dalam time frame H1 ini tergolong resisten. Tergolong resisten ini belum jadi ya. Misalkan harga belum sampai sini. Ya. Misalkan harga belum sampai sini. Nah, perhatikan yang paling pojok ini. Setelah dia naik, dia bertengger di atas di resisten dan di sini muncullah bullish engulfing. Ini perhatikan, saya hapus dulu. Ya, ini bullish engulfing, tapi dia berada di resisten. Ingat, perhatikan juga ada satu wave dari atas ke bawah. Ini menyimpulkan bahwa adanya penurunan yang dimakan penurunan ini beberapa candle ini dalam satu candle. Adanya penurunan, lalu beberapa candle kecil penurunan ini dimakan habis oleh bull engulfing. Ini tanda-tanda bisa saja pembalikan. Ya, mungkin kita ragu untuk entry buy karena dia berada di resisten kedudukannya. Tapi patut kita ketahui bahwa jika bullish engulfing berada di resisten, maka itulah hasil dari breakout. Ya. Breakoutnya mana? Ini resistennya nih. Ya, resisten ini di break lagi, hasil dari breakout. Ini ada pin bar ya, hasil dari breakout, dan bisa kita entry untuk buy dengan stop loss-nya di bawah breakout ini, di bawah struktur low ini ya. Nah, dinaikkan. Ini sama nih, bullish engulfing, karena ini kalau misalkan kondisi market sedang impuls atau sedang trending itu breakout correction, dan mungkin kita bisa melakukan aksi buy-nya itu di atas ya, karena harga sedang bergerak naik. Harga sedang bergerak naik dan bergerak sedang menuju ke atas. Jadi masih bisa fleksibel juga, misalkan, wah ini ada bullish engulfing di atas resisten atau ada bearish engulfing di support di bawah. Ya. Nah, itu biasanya terjadi setelah breakout ya. Hasil kesimpulan retest dari breakout. Tes ulang dari breakout. Sampai sini paham ya? Karena misalkan gini, Anda mungkin mendapatkan informasi bullish engulfing kan harus disupport. Ini kok di resisten? Nah, lihat dulu resistennya ini hasil dari breakout atau enggak, dan ada ciri-ciri lain enggak di sini. Misalkan di sini kita perhatikan adanya penurunan
ya, dan membentuk satu bullish engulfing ini, ya. Dan penurunan ini kalau kita mundur di M30 otomatis dia membentuk, nih sini saya tandai dulu ya, saya tandakan dulu. Ini bullish engulfing ini saya tandakan dulu. Saya kasih dulu deh aksesnya. Kalau kita mundur ke M30, nah nih, ya, ada bullish pin bar, ya, ada bullish pin bar sini. Bukan pin bar ya, sorry. Ini lebih kecenderungan doji, dragonfly doji, tapi lebih pin bar ya, ada body masalah itu. Ya, emang dinamis sih kalau sekarang kan desimalnya lebih dari, oh ini crude oil, oh bisa dibilang pin bar, ini pin bar ya, karena ada bodinya, ya. Kalau misalkan forex yang 5 desimal atau emas yang 3 desimal, bisa juga ini tergolong doji. Karena desimalnya ini hitungan sen, maka bisa saja terbentuk bull candle atau biru. Nah, ini salah satu pin bar, ya, setelah ada penurunan, ya, dan disusul oleh satu long blue candle, ya. Long blue candle ini menimbulkan untuk dia naik. Skala M30-nya lebih di bawah pasar ya. Lalu di H1 kita lihatnya biru atau bullish engulfing. Oke ya, clear. Dan yang ketiga adalah two candle reversal, udah paham ya. Inside bar, pokoknya ada tanda-tanda mother bar, inside bar itu misalkan gini. Ini juga bisa jadi patokan untuk long term position. Misalkan kita ingin mencari suatu kesimpulan support resisten ya. Misalkan ada mother bar inside bar enggak? Nah ini, kita poloskan deh. Ini Kanada mau jatuh lagi deh. Ini perhatikan ya, mother bar. Saya ambil ini. Anaknya banyak dia. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya. Intinya ini adalah jadi suatu keluarga besar dari mother bar ini. Ya. Kalau memang dia tembus ke bawah, maka kecenderungan pasar akan turun. Dan sebaliknya, kalau dia tembus ke atas, masa kecenderungan pasar akan naik. Ya. Dan inilah mothernya ini inside bar, anak ketiga dia tidak jadi pembangkang ke bawah, dan anak keempat dia masih nurut di dalam rentang mother, kelima, keenam, dan ketujuh masih tergolong sama. Dan artinya ini adalah dolar Kanada secara keseluruhan pada time frame weekly masih kecenderungan sideways atau ketidakpastian ya, konsolidasi pasar yang sedang berada dalam ketidakpastian ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini pada time frame kecil, ini one monthly ya, weekly saya berikan warna kuning. Dalam kondisi sekarang ini, kalau kita mundur ke D1, hanya membutuhkan price action, harga tertinggi dan harga terendah mother bar-nya ini adalah bisa kita jadikan suatu support dan resisten. Ya, karena kita ngambilnya di weekly. Nih, mother ini tinggi ini ya. Nah, berarti kalau kita ingin melakukan buy, yang memang tergolong major adalah di sini. Kalau kita melakukan sell, yang tergolong major
pada time frame kecil, yaitu di sini. Ini shooting star gede banget nih. Ya. Inilah area-areanya. Karena hasil dari tinggi rentang ini adalah rentang dari mother bar. Ya, paham ya? Rentang yang range ini adalah hasil dari kesimpulan mother bar. Nah, nanti dari mother bar ini, candle D1 punya TP pun juga akan bisa kita simpulkan. Maupun di H4 candlestick punya TP juga kita akan simpulkan bahwa halte atau memang tujuan utama pasar ini menguji harga tertinggi dan harga terendah mother bar pada time frame yang lebih besar. Benang merahnya ada. Oke? Nah, ini ada bullish engulfing, maka potensinya masih potensi ke atas ini karena masih terjebak di ini di dalam rentang mother. Ya. Bisa dipahami ya. Dan di H4 semakin kecil, semakin mengerucut, kita bisa melihat dalam rentang antara buyer di bawah dan seller, tinggal kesabaran kita, ya. Tunggunya sebenarnya kesabaran, ya. Jujur saja, kesabaran ini sangat penting, ya, untuk tindakan entry. Dolar Kanada ini juga peluang, ya. Peluang bisa kita melakukan buy di sekarang ini, target sampai di atas ini dan stop loss di bawah sini bisa, ya. Atau kita bisa menunggu buy lagi di bawah sini, stop loss di sini bisa. Dan di antara rentang ini, ya, di antara rentang antara higher mother dan lower mother, kita ambil kesimpulan keseimbangannya. Kayak keseimbangannya di mana nih? Keseimbangannya kita ambil sini, ya. Nih. Resisten. Ya, ini ya. Ini keseimbangannya antara area atas dan area bawah. Nah, dia coba dobrak ini. Kalau dia berhasil dobrak ini, maka buyer lebih dominan. Kalau dia masih tertekan ke bawah atau ada shooting star di sini pada time frame H4 atau H1, maka seller lebih dominan. Ya, kalau H1 bisa kelihatan jelas nih. Artinya antara rentang mother bar inside bar ini kita ambil titik koordinat keseimbangan atau level tengahnya seperti pivot, ya. Karena resisten ini support dan tengah-tengahnya ada pivot. Ya. Nah, dari sini kita sudah bisa memperhitungkan kalau saya ambil short posisi dengan lebih cepat di sini, menyimpulkan di sini adanya satu pembalikan, pernah terjadi rejection, artinya ya, sejarah pernah terjadi rejection atau sejarah pernah terjadi penolakan ke atas dan dia berakhir turun membentuk bearish engulfing. Dan di sini menjadi sebuah area supply dan area supply ini berada di area keseimbangan. Ya, kita harus ketahui bahwa antara major itu saya ambil dasar majornya itu major support resistance, ya. Major support resistennya ini saya ambil berdasarkan body candle mother di weekly, ya. Harga terendah dan harga tertingginya ini adalah sebagai major support dan major resistance yang kesimpulannya kita ambil pada satu candle weekly dan di situ dia berperan sebagai mother bar, ya. Dan di antara candle major dan support major, ya, major support dan major resistance ada suatu titik keseimbangan atau area keseimbangan dan itu terlihat dari resisten become support atau support become resisten dan ini bisa dijadikan suatu level entry kita, ya, bisa dijadikan suatu level entry kita untuk jangka pendek, ya. Tapi untuk yang kita jimpulkan kalau dia tembus ke atas, ini kan jadi level kunci, ya. Area keseimbangan ini jadi level kunci. Kalau dia tembus tembus ke atas ini, dan ingat kalau ada bullish engulfing di sini atau bullish pin bar di sini, kan dia di area resisten, ya. Artinya pola candle itu adalah hasil dari kesimpulan breakout dan retest pergerakan pasar yang berhasil menang buyer.
Kalau ada bullish engulfing atau bullish pin bar berada di resisten setelah hasil breakout. Tapi kalau tidak ada, dia terus glosor artinya turun, dan ini sebagai key level. Nih, jadi key level lagi nih. Key level yang bagian kecilnya. Ini kan support, ini resistennya, dan ini ada resisten become support, ya, maka dia kalau tembus ini maka menuju ke sini. Dan sebaliknya di bawah. Nah, itulah cara baca bagaimana kita menggunakan candlestick pattern, ya, baik itu dari jenis pin bar, inside bar, dan yang terakhir adalah Vicky bar. Apa tuh Vicky bar? Vicky bar itu adalah dari kata fake atau palsu. Ya. Merupakan kemungkinan bisa terjadi oleh pasar yang tiba-tiba, pelaku pasar ya, tiba-tiba memberikan data yang memang palsu atau beberapa data yang menipu. Namanya fake ya. Ya. Ciri-ciri fake atau Vicky bar memiliki 3 candle. Memiliki 3 candle atau bisa lebih sebenarnya ya. Pertama adalah mother bar, inside bar, dan pin bar. Mother bar, inside bar, dan pin bar. Oke. Nah, contoh. Perhatikan mother bar dan inside bar ini. Substansinya dia setelah breakout ke bawah dan dia menipu. Dia tipu bentuk candle ini, mother bar dan inside bar. Dia sempat break low ke bawah, mungkin seller sudah mulai senang dan untuk beberapa seller sudah mulai sell ya. Tetapi pasar berkata lain, bagi seller yang memang sudah masuk akan tertipu oleh adanya pin bar yang masuk, dan pin bar ini masuk lagi ke dalam rentang zona mother. Ya, zona mother ya. Nah, ini kan beda nih. Kalau ini mother bar inside bar dia break low. Ini mother bar inside bar break low balik lagi. Ya. Fake break. Ya, false break atau bukan Vicky Prasetyo ya. Vicky Prasetyo itu mah nggak jelas ya. Ini Vicky bar ya, Vicky bar. Sekali lagi Vicky bar itu memiliki 3 candle, 1 mother bar, inside bar, dan pin bar. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Bagaimana di market? Jika ada Vicky bar, semakin besar time frame yang terjadi di Vicky bar, semakin bagus ya. Nah, dengan candle grafik ini pun juga kita bisa trading ya. Maksudnya clean ya. Namanya ini naked trading ya. Kita hasil gambar-gambar ini adalah ya hasil kreativitas kita, bukan indikator yang kita plug in. Oke, kita cari Vicky bar pada dolar Kanada. Oh, ini Vicky nih. Jauh bener nih. Nah, nih. Saya hapus dulu nih ya. Nih. Ini mother bar, inside bar, dia naik, dan dia rejection. Fake. Ya. Vicky. Ini juga Vicky kecil nih. Ini mother, inside bar, ada rejection ke bawah, tapi nggak tembus ini, nggak tembus harga terendah mothernya. Nih, perhatikan ya. Ya. Dan ini Vicky-nya jelas sekali. Ini mother bar, inside bar. Dan muncullah candle bullish. Mungkin kita udah buy. Wah, breakout, buy. Ya. Begitu selesai, dia masuk lagi ke bawah. Ya sempat naik dulu, tapi dia tekanan ke bawah lebih kuat. Atau Vicky. Oke. Cari lagi. Ini shooting star ya. Ini apa nih? Teman-teman yang laut, ibu-ibu gimana? Mama, ini apa namanya?
shooting star berada di resisten. Resistennya ini hasil dari kesimpulan harga tertinggi mother bar-nya. Jadi nggak usah susah-susah lagi mencari support resisten. Ya udah ambil aja bentuk candle yang time frame lebih besar, terutama weekly atau daily. Ya, jika ada mother bar, inset bar, ya silakan tentukan harga tertinggi dan harga terendahnya sebagai major resisten atau major support. Nah, ini ada shooting star di sini. Ya, nah, ini candle kejepit, tapi candle kejepitnya terlalu di atas, ya, terlalu dekat dengan rejection ini. Ini wick ya. Kalau misalkan di atas ada tanda-tanda wick seperti ini, mohon waspada. Mau kita trading di emas atau trading di forex ya, dan di saham pun juga berlaku juga. Wick rejection ini sangat-sangat kita harus perhatikan. Kalau wicknya di atas, potensinya turun. Kalau wicknya di bawah, banyaknya pola-pola hammer di bawah akan berpotensi naik. Pin bar ya nih, pin bar. Ini hanging man warnanya biru tapi disusul oleh bearish engulfing, maka dia valid. Bullish engulfing ya. Lebih banyak sering terlihat bullish engulfing ya. Ini bullish engulfing. Nah, ini candle kejepit. Nah, perhatikan nih, candle kejepit nih. Biasanya kalau disebut ada sendal jepit. Tadi kan di grup ada sendal jepit. Mungkin beberapa rekan-rekan bingung, wah kok sendal jepit dibawa-bawa sih untuk analisa teknikal. Nah, itu adalah analogi ya, analogi dari candlestick yang kejepit. Ada candlestick merah di sini yang kejepit, dia menjadi area demand. Nah, begitu harga naik tertinggal tinggi, ya sebenarnya sabar saja, tunggu di sini. Maka di sini ada pantulan peng naik ya. Candle kejepit ini atau sandal jepit ini ya bisa juga kita jadikan analisa teknikal dan stop loss-nya itu tetap di bawah sini atau di bawah dari satu long blue candle ini ya untuk stop loss-nya ya. Jadi kesimpulannya adalah candle kejepit ini atau ada satu sisi candle yang berbeda yang terhampit oleh beberapa candle yang lawannya, ini berpotensi menjadi support atau resisten ya, dan jenisnya adalah supply atau demand. Bisa dipahami? Responnya dong. Waktu cepat sekali ya. Paham, Good, paham. Semakin kuat ya nanti lawan musuhnya ya. Yang penting pondasi udah kuat. Ketenangan sangat penting ya, karena saya juga akui kadang-kadang kalau saya nggak tenang itu bisa saja saya kalah gitu loh oleh emosi saya, karena musuh terbesar dalam trading ini adalah bukan instrumennya, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana melawan ego dan bagaimana melawan sifat kita manusia sebagai keakuannya ini ya, aku gitu loh atau gue gitu loh. Nah, itulah sifat keakuannya itu yang harus kita kurangi di dalam lakukan transaksi ini ya. Tetap kita harus optimis, tetapi harus memang lebih tenang lagi dalam kita melihat atau menganalisa pasar dari pengetahuan yang kita udah dapat ya. Sederhana saja, misalkan Anda dari melihatnya sudut pandang candlestick yang polos ya, candlestick polos ya, atau candlestick ini dikombinasikan dengan oskilator atau dengan indikator tren. Ya, ketenangan itu sangat penting. Kalau memang ada beberapa mendukung, nah ini misalkan ya, kenaikan ini ada candle kejepit ini juga salah satu mendukung. Ya, contoh di emas ya. Beberapa candle kejepit, belum kelihatan jelas di H4.
di forex major coba. Lama juga nggak ngeliat forex major. Wah, dolarnya menguat ya. Nih, candle kejepit sini nih. Ini ada candle kejepit ini. Ya. Ini juga berpotensi menjadi support. Ya. Tanpa adanya suatu channel ini atau tanpa adanya suatu indikator ini boleh. Jadi Anda hanya menyimpulkan adanya suatu kesimpulan candle yang bisa dijadikan suatu entry, misalkan di sini ya. Stop loss-nya di mana kalau di sini? Satu wave-nya di mana? Ini atau ini, gitu aja. Untuk menentukan stop loss. Kod Ya. D1 HP USD CHF ya? CHF ya. Iya. Harmonic pattern ya. D1-nya. Tadi saya share di grup. Di sini. Ya, pas 61,8. Ya. 61,8. Ya, to the pip. Ini 61,8. Satu wave-nya ini saya coba. Ya. Zigzag-nya biar clear. Harmonic pattern itu adalah salah satu pola grafik yang menyimpulkan pembalikan ya. Ini zigzagnya pas di sini nggak? Nah ini ya, ini jadi satu. Ini berarti jadi satu ini. Targetnya itu ke sini. Ya, kemungkinan sini. Ini ada supply Pak ya. Ada rejection pin bar. Ya. Mungkin masih ada arah ke atas nih. Untuk apa? Dolar Swiss ini masih potensi naik, berarti euro dolarnya masih potensi turun nih. Euro dolarnya potensi turun karena korelasi terbalik. Ya, potensi gini Pak. Ya. Kurang lebih gambarannya harmonic pattern di sini 127,2 ini sebagai target. Ya. Karena kita korelasikan dengan adanya resisten di atas ya. Jadi confluence-kan, gabungkan analisa ini. Nah, mungkin di sini akan turun. Ya. Sabar menanti aja. Bagi yang ingin sell. Ya. Karena ini kalau kita jadikan X, di atas ini ya. Ini A. Ini B. Ini C. Nah, harmonic pattern itu ini juga salah satu naked trading ya Pak ya. Naked trading karena kita murni menggunakan Fibonacci. Ini D. Karena pattern ya, pola grafik ya. Nah, di titik D-nya ini, jika D ini, potensi D ini ya, kalau misalkan ada shooting star atau bearish engulfing atau rejection candle ya boleh ambil short posisi dengan stop loss-nya itu adalah ya mungkin di atas dari 61,8 agak besar. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan dolar Swiss ini potensi masih ada kenaikan, maka euronya masih ada penolakan turun ke bawah. Nih kelihatannya bearishnya kuat nih,
Untuk dolarnya masih strong ya. Yang jelas sekali nih, pound sterling clear sekali. Justru saya ingin sekali di pound sterling nih. Karena tinggi polanya itu kita sama-sama bisa ketahui. Anggaplah kalau misalkan dia rentang polanya ini ya, tinggi polanya ini deh. Clear banget dia. Tinggi inilah kurang lebih. Nah, kita tunggu di sini. Ada apa di sini? Oke, kita cari. Ini resisten, ini strong dollar nih. Ini resisten nih jadi support. Nah, ini resisten, ini support, ini resisten. Ya kemungkinan besar 1.319 nih. Pound sterling akan menguji ke sini. Kuat sekali ya dolarnya nih. Bukan ini Coach, GBP-nya lagi parah Coach, resesi. Lagi resesi, oh berarti didukung juga. Coba Euro GBP. Iya, Euro GBP terbang. Oke, berarti GBP-nya yang memang sedang resesi. Kan lagi Nggak ribut-ribut apa-apa, berarti tinggal soal mencari BBM, titik sell ya. lagi ribut-ribut soal minyak di sana. Iya kan sekarang lagi supaya- ramai tuh si Jabrik. Nah ini kita ambil di sini nih. Ini ada candle kejepit atau memang base ini jadi acuan untuk entry ya di H4 ya. Ini atau ini nih. Ini kan sebagai strong resisten ya karena support become resisten. Ini base selanjutnya atau supply yang dekat di sini. Ya berarti mencari peluang sell ya di GBP ya. Mencari peluang sell. Strukturnya memang dia curam ya. Masih dalam ya. Kalau kita tarik expansion sebentar. Ini ke sini. Ya kurang lebih hampir sama dengan target ini. Kita ambil target ini coba. Ini ke sini. Rentang triangle-nya kan sini. Begitu ini ditembus, pas 6161,8 sini. Potensinya di sini. Ada apa di 161,8? Kita lihat lagi di jangka panjangnya. Oh, candle kejepit nggak kelihatan di sini. Nih. Ini ya, ada base kumpul di sini. Sama-sama resisten become support sih sebenarnya. Nah, berarti GBP masih ada kans untuk turun. Silakan mencari sell di resisten. DXY. Oke. GBP cari buat sell nih. Atau di sini ya. Ya, kurang lebih di area ini nih. Ini ada base soalnya. Ini juga candle kejepit ini. Ya. Karena diampit. Yang tadi mau naik di reject ke bawah. Ya. Tapi namanya tren sekali lagi bukan garis lurus atau bukan linear, ada gelombang-gelombang. Ya. Dan mungkin teman-teman sudah paham lah di situ. DXY. Wah, dia mau naik dia nih. Kenceng nih.
jadi tapering kayak ini. Kalau nggak jadi, inflasinya bahaya. Kita lihat lagi strukturnya ini ya. Karena dilihat ini DXY itu dari double bottom di sini ya. Dari double bottom ini tinggal dia nunggu dia breakout ke atas. Dan targetnya ke sini kalau misalkan dia berhasil tembus. Ini kemungkinan besar bisa jadi tapering, atau memang kalau misalkan tapering itu terjadi dan membuat dolar turun, artinya market sudah, pelaku pasar sudah menganggap itu seperti biasa dan sesuai dengan target atau sesuai dengan ekspektasi, yang membuat isu pasar ya, buy the rumor saat dolar Amerika dan sell on news ya, sell on fact ya. Kalau misalkan terjadi kenaikan sebelum tapering dan saat tapering tiba-tiba dolar Amerika turun, itu seperti buy on rumor, sell on the fact, sell on news, biasanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita tunggu ya, ini masih menentukan suatu, belum ada kepastian nih. Karena masih bull candle semuanya. Apalagi ini ada pin bar yang sangat besar di DXY dan membuat pasar-pasar lawan dolar itu turun, dan dolar sedang perkasa saat ini ya. News apa sih? Jam 9. Oh, jam 9 ada pending home sales ya, boleh. Ya. Harga-harga rumah yang terpending, maksudnya harga-harga kredit rumah ini. Pending home sales ya. Biasanya rumah-rumah yang masih dulu terjual dan ini dirilis lagi ya. Kalau misalkan kita ini bisnis properti sempat jual rumahnya ini terpending ya. Dan sekarang dirilis lagi, kalau misalkan bertambah ini akan potensi menguat memang. Ini properti ya. Pending home sales, dan juga nanti Powell speech nanti ini sangat menentukan nih ya. 4 gubernur bank sentral ini akan rapat ya pada eventnya ECB ya. Nanti jam 11 ya. Ini bisa baku hantam mata uang nih. GBP, yen dan euro. Ya, pengaruhnya terhadap emas ada, karena emas ini dibanderolkan dengan harga dolar soalnya. Kalau emas dibanderolkan dengan harga rupiah ya nggak akan pengaruh ya. Katanya jam 9 si Biden bicara di Kongres tuh. Jam 9 ya. Ya kita tunggu saja. Nggak tahu. Tadi saya ada baca-baca seperti itu, bener nggak? Tunggu saja seperti itu. Yang terpenting adalah pengaruh kepada mata uangnya tersebut, terutama dolar Amerika, mendukung penguatan atau pelemahan ya. Dan kalau memang mendukung pelemahan, jika ditambah lagi untuk infrastruktur atau memang mendukung untuk stimulus kembali atau memang mendukung untuk pelemahan dolar, ya otomatis inflasi ini yang harus diperhatikan, karena dolar ini difokuskan pada inflasi yang harus diredam dengan adanya pengetatan moneter, yaitu tapering, Pak. Itu saja yang ditunggu sih sebenarnya. Karena kalau misalkan nggak diperhatikan inflasinya, bisa bahaya dalam kondisi sekarang ini ya. Ya paling pidatonya itu, kalau memang dia, saya belum dapat ini ya agenda untuk update nanti akan sampaikan apa pidatonya tersebut. Ya mungkin pasar masih menanti ke ini ya, apa yang dikatakan Powell nanti pada rapat jam 11 nanti ya, jam 11 nanti. Nah ini Jumat juga jadi penentu nih Pak, Core PCE. Karena data-data yang menyangkut sensitif sekarang ini adalah inflasi. Menjelang tapering ya, menjelang akhir tahun ini, menjelang rapat FOMC yang di kuartal terakhir,
akan kemungkinan besar jadi enggaknya tapering itu dilihat dari acuan inflasi PCE dan tenaga kerja. Kembali tetap fokus pada situ ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi mohon maaf, ini saya juga setelah acara ini saya langsung keluar menuju acara karena ditunggu oleh keluarga istri ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan sambung lagi pada hari Sabtu ya. Sabtu itu kita akan bahas kelas kurikulum bagi yang memang pemula ya atau memang masih ingin dapat recharge lagi mengenai kekuatan dalam bertransaksi, terutama musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Ya silakan boleh hadir dan kita akan mengikuti sesuai dengan aturan-aturan struktur dari pembelajaran nanti ya. Oh ini masih ada yang baru masuk ya. Oke, tadi yang baru masuk siapa nih? Jadi mohon maaf bagi yang baru masuk, ya kita akan langsung closing dulu untuk malam hari ini, kelas malam ini. Ya, kesimpulan malam ini adalah saya sudah sharing mengenai pola candle dalam kita menentukan naked trading ya. Naked trading itu strategi atau metode trading dengan analisa teknikal murni tanpa menggunakan indikator. Yang malam ini kita masih dalam lesson 1 adalah candlestick ya. Nah, candlestick. Dalam penggunaannya candlestick ada pin bar ya. Ada inside bar dan ada Vicky bar yang kita akan lakukan di dalam kondisi market nanti, dan di saat berjalannya waktu kalau ada kesempatan informasi Vicky atau kesempatan untuk poin besarnya untuk inside bar atau pin bar, silakan di-share ke grup agar kita lebih meningkatkan pengetahuan yang kita miliki dan berbagi pada teman-teman. Ya, mohon maaf Pak Haris dan yang lainnya ya. Jadi untuk Rabu hari ini saya tadi mulai jam 7:30 dan saya akhiri jam 9 ini karena kebetulan jam 9 ini saya langsung mengikuti acara keluarga. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan sekali lagi, kita tingkatkan kemampuan dan kompetensi pengetahuan kita, di mana dalam trading ini yang poin utamanya adalah mengelola risiko. Mengelola risiko dan tetaplah simpel menjalankan analisa teknikal Anda, dan analisa teknikal Anda itu semudah atau senyaman mungkin. Yang terpenting adalah kelola risiko Anda. Risiko itu adalah risk and reward yang kita miliki. Materinya boleh? Ya, Pak Haris, saya belum sempat kirim materi tadi. Nanti akan saya kirim materinya kepada Pak Haris, beberapa materi ya untuk belajar ya, karena biasanya kalau pendatang baru saya akan kirim ke WhatsApp. Tapi saya belum sempat kirim ya, saya baru invite-kan Bapak ke grup. Ya, nanti setelah ini saya akan kirim. Oke, terima kasih. Selamat istirahat dan sampai jumpa besok hari Jumat lusa kita dalam acara program saya di GKNPS untuk membahas fundamental analysis. Ya, akhir kata saya ucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih dan salam trading santai dari saya Kuswanto, dan selamat sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Sabtu. Thank you. Thank you. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Selamat malam semuanya. Thank you, Coach. Selamat Terima kasih. malam. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Coach. Apa tadi itu? Anak-anak, Coach. Oh ya, mantap. Mau jadi trader ya? Insya Allah, Coach. Amin. Bismillah. Ya. Pak Mardi, sampai jumpa. Terima kasih, Coach.